Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan al-hadithul ashir, hadis yang ke-10. An Qartha'in an Abi Ayyuba radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un qabla adh-dhuhri, 4 rakaat sebelum duhur, laisa fihinna taslimun, yang tidak ada padanya salam, tuftahu lahunna, dibuka untuknya, abwabus sama, pintu-pintu langit. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dia mengatakan Ubaidah adalah perawi yang dhaif, tetapi hadis ini dinilai hasan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Wallahu a'lam bissawab. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini termasuk sunnah Nabi yang mahjurah, yang sudah banyak ditinggalkan orang. Karena itu penting untuk kita sampaikan kepada jamaah masjid supaya mereka paham ada satu sunnah Nabi yang sangat penting sekali, yaitu 4 rakaat salat sunnah sebelum duhur, langsung 4 rakaat. Meskipun 2 salam juga boleh berdasarkan hadis yang lain, tetapi kalau mau berdasarkan hadis ini, laisa fihinna taslimun, di tengahnya tidak ada salam, artinya langsung 4 rakaat. Menyebabkan apa? Pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau pintu-pintu langit sudah dibuka oleh Allah, maka amalan kita mudah diterima dan doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana taunya? Dari hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nadal munadi", apabila mengumandangkan adzan seorang yang adzan, "Futihat abwabus sama", dibukalah pintu-pintu langit, "Wastujibat du'a", dan dikabulkanlah doa. Jadi fungsi dibukanya pintu langit ini menyebabkan terkabulnya doa-doa kita. Karena doa kita termasuk kalimat yang baik, dan kalimat yang baik itu sifatnya naik ke langit menuju Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Fatir, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'uhu." Surah Fatir ayat yang ke-10. Ilaihi, hanya kepada Allah, yas'adul kalimut thayyib, naiklah kalimat yang baik, dan amal saleh itu mengangkatnya. Nah, doa termasuk al-kalimut thayyib yang naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Qartha' ini saya sebutkan karena namanya unik ya. Jadi tidak ada masalah apapun dalam sanadnya, tetapi memang karena namanya jarang sehingga saya tampilkan. Yang biasanya hanya ditampilkan nama sahabatnya, yaitu Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Faedah berikutnya, laisa fihinna taslim. 4 rakaat tanpa ada salam di tengahnya. Ini menunjukkan bahwa salat sunnah 4 rakaat itu boleh langsung 4. Dan memang ada 3 cara. Cara yang pertama langsung 4, tidak ada masalah, berdasarkan hadis ini. Cara yang kedua langsung 4 tetapi ada tahiyat awal. Itu juga boleh berdasarkan nanti hadis yang ke-11. Cara yang ketiga, dan itulah cara yang dipilih oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sebagaimana nanti akan kita jelaskan pada syarah hadis yang ke-11 insyaallah taala. Maka bebas saja kalau kita mau salat 4 rakaat, baik itu sebelum duhur, baik itu ba'da duhur, baik itu sebelum asar, baik itu ba'da isya, itu boleh dengan salah satu dari 3 cara tersebut. Kita lanjutkan al-hadithul hadi ashar, hadis yang ke-11. An Ali radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi, yusalli qabla al-asri, salat sebelum asar, 4 raka'atin, 4 rakaat, yafsilu bainahunna, memisah antara 4 rakaat tadi, fit taslimi 'alal malaikatil muqarrabin, dengan membaca salam kepada para malaikat yang didekatkan kepada Allah, wa man tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan muslimin dan mukminin. Hadis riwayat Tirmidzi dan dia mengatakan hadis hasan. Qala, beliau mengatakan, Tirmidzi mengatakan, "Wakhtara Ishaq bin Ibrahim", dan memilih Ishaq bin Ibrahim, ini nama Ishaq bin Rahuyah, temannya Imam Ahmad, "alla yufsala fil arba'", bahwasanya tidak usah dipisahkan di antara 4 rakaat qabla al-asri, sebelum asar. Wahtajja bihadzal hadis, dan dia berdalil dengan hadis ini. Wa qala, dan dia mengatakan, "wa ma'na annahu yafsilu bainahunna bit taslim",
maksud Nabi memisahnya dengan salam itu yakni tasyahud, maksudnya dipisah dengan tasyahud awal. Jadi yang dimaksud salam di sini bukan salam ke kanan ke kiri ya, tapi tasyahud awal. Kenapa tasyahud awal disebut salam? Karena di situ ada assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah, ketika kita membaca salam seperti itu, sama dengan kita sudah salam kepada al-malaikatil muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin. Karena ibadillahi sholihin itu umum ya, malaikat termasuk, muslimin mukminin termasuk. Wara Asy-Syafi'i wa Ahmad, sementara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat salatal laili wan nahari, salat sunnah di waktu malam maupun siang itu mathna mathna, 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Yakhtarani, keduanya memilih al-fasla, untuk dipisah dengan salam. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, semua hadis-hadis tentang 4 rakaat salat sunnah itu lebih utamanya 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Bukan berarti keduanya melarang langsung 4 rakaat, tidak ya. Ini hanya perselisihan pendapat dalam hal ayyuha afdal, mana yang lebih utama. Menurut Imam Ishaq bin Rahuyah tadi lebih utama langsung 4. Untuk sebelum asar langsung 4, tapi dipisah dengan tasyahud awal. Jadi ringkasnya gini ya, kalau mau 4 langsung tanpa tasyahud awal, dalilnya hadis 4 rakaat sebelum duhur. Kalau mau 4 rakaat langsung tetapi pakai tasyahud awal, dalilnya adalah 4 rakaat sebelum asar. Kalau mau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maka dalilnya hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul laili wan nahari mathna mathna." Salatul laili, salat di waktu malam, wan nahari, dan di waktu siang, mathna mathna, 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya juga sahih. Nah, 3 hadis ini semuanya sahih sehingga bisa dijadikan dalil. Yang langsung 4 rakaat, meskipun itu disabdakan Nabi dalam salat sunnah sebelum duhur, diterapkan untuk salat sunnah sebelum asar juga sah, diterapkan pada salat tahajud malam juga sah. Yang sebelum asar tadi dipisah dengan tasyahud awal, itu meskipun hadisnya bicara tentang sholat sebelum asar, tapi diterapkan sebelum zuhur juga sah, diterapkan untuk sholat malam langsung 4 rakaat juga sah ya, karena sholat sunnah ini hukumnya sama saja, baik yang sebelum zuhur, sebelum asar ya, maupun yang malam hari. Nah, itu derajat atau kedudukan semua hukumnya adalah disamakan oleh para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari. Dan sekali lagi, marilah kita kalau membaca hadis ini ada niatan untuk mengamalkannya. Imam Ahmad mengatakan semua hadis yang dibaca hendaklah diamalkan meskipun hanya 1 kali dalam seumur hidup. Nah, untuk yang bisa kita amalkan rutinitas harian, kita amalkan rutinitas harian. Seperti 4 rakaat sebelum zuhur, insya Allah bisa kita amalkan. Dengan syarat mendengar azan langsung kita berwudu. 4 rakaat sebelum asar, apakah bisa kita amalkan? Bisa, dengan syarat mendengar azan kita berwudu. Tapi kalau kita masih santai-santai melanjutkan pekerjaan, ini sunnah akan lepas dari kita. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah, dan kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam
kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini, kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini, kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.